siang, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat hari ini, Bu Sri. Bu Sri apa kabar? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan janji kita bersama ya, Pak ya. Hari ini Iya. katanya Bapak menemui saya untuk berbicara sedikit ya, Pak ya. Tentang apa itu, Pak, Banyak, kalau Bu. saya Ini boleh tahu? masih kita bicarakan, Bu. Banyak, Bu. Oh, banyak. Oh iya. Bolehlah, Pak, disampaikan kira-kira apa mungkin bisa saya dengarkan bersama. Iya. Jadi, Ibu sama-sama tahu ya, bagaimana saya di sekolah, bagaimana kegiatan yang yang ada di sekolah, yang Ibu kepala sekolah bebankan kepada saya. Iya, baik Pak Rezi. Jadi, kalau saya mendengarkan cerita Pak Rezi, artinya saat ini Pak Rezi merasa tanggung jawab Pak Rezi lebih banyak ya, Pak, ya. Kemudian Bapak Rezi juga merasa sudah lelah, kemudian mulai merasa terbebani dengan, tanggung jawab dan pekerjaan yang mungkin kepala sekolah, amanahkan ke Pak Rezi ya, Pak, ya. Nah, Iya, Ibu. kalau seperti itu ya Pak Rezi, eee, apa yang akan Bapak harapkan nanti setelah Bapak menceritakan hal ini, eee, kira-kira apa yang Bapak harapkan di akhir percakapan kita ini nanti? Ya, saya sih berharap pada Ibu Sri ya, ini saya hanya bicara sama Bu Sri aja loh, jangan kasih tahu yang lain gitu ya. Ya, Eh, pastilah saya Pak. berharap ya, bisa mengatasi sedikit, mengurangi lah rasa beban yang saya alami, terutama beban apa namanya ini, beban pikiran gitu ya. Iya, baik Pak Rezi. Berarti Pak Rezi mengharapkan nanti setelah percakapan ini Pak Rezi menemukan solusi ya Pak ya. Kira-kira Pak Rezi, kondisi ideal yang sekarang itu berada di skala berapa ya Pak? Eh, Kondisi saat idealnya ini sekarang berapa? Kondisi sekarang berapa skalanya? kalau dari 1 sampai 10 itu ya Bu Sri ya, sekarang itu sepertinya di 5 lah gitu ya. Oke. Kira-kira harapannya kalau nanti setelah percakapan ini gitu ya Pak ya, kondisi ideal yang Bapak harapin, di skala berapa Pak? Ya setidaknya ada 7 barangkali Ibu, skala Oke. 7 atau ya 7 lah, nggak seperti itu. Iya, baik, Pak. Tadi kan Bapak bercerita ya kalau misalnya, Bapak itu merasa tanggung jawab yang diberikan sudah terlalu banyak, kemudian merasa terbebani dan sangat lelah gitu. Kalau boleh saya tahu, Pak, kira-kira itu tanggung jawab seperti apa yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bapak sehingga Bapak merasa sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, sedangkan Bapak merasa mungkin teman-teman yang lain tuh masih bisa atau masih ada yang teman-teman lain, tetapi masih Bapak yang diharapkan. Kira-kira itu tanggung jawab seperti apa, Pak? Atau, apa amanah yang mungkin diberikan kepada Pak Rezi? Dengan beban tugas yang seperti itu, sekarang itu rasanya mengajar itu yang jadi eh, apa namanya ini tidak maksimal seperti itu di kelas. Oke, baik sekali Pak Rezi. Jadi, Pak Rezi ini diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah ya, Pak, ya, atas kepercayaan kepala sekolah kepada Bapak. Eee, dengan kondisi dan situasi yang saat seperti ini ya, Pak, ya, eee, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan Bapak ini? Tadi artinya Pak Rezi berusaha untuk mengontrol diri Pak Rezi juga ya dalam hal ini ya, Pak Rezi ya. Nah, kemudian adakah, apa namanya, harapan Pak Rezi gitu untuk melakukan hal lain gitu Pak Rezi, agar mungkin Pak Rezi juga bisa, eee, melakukan tanggung jawabnya dengan, apa ya, dengan senang hati, kemudian tidak merasa terbebani, dan apa solusi lanjutannya, Pak? Selain Bapak mungkin mengontrol diri Bapak tadi menerima keadaan seperti tersebut gitu. Mengontrol artinya meningkatkan aja kompetensi sosial dan emosional saya eh, dalam melaksanakan tugas seperti itu. Iya, Mbak. Ya, Pak Rezi baik sekali, Pak Rezi ya. Jadi dalam hal ini, dalam Bapak mengatasi permasalahan tersebut, adakah Bapak mungkin membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain, Pak, untuk
mungkin bisa membantu Bapak dalam mengatasi masalah Bapak tersebut? Iya, tentu bantuan dari rekan rekan teman sejawat itu tentu sangat penting sekali Bu Sri sebenarnya. Ya, berarti Pak Rezi mengharapkan nanti teman-teman Pak Rezi, rekan-rekan guru yang lain itu dapat membantu Pak Rezi ya Pak Rezi ya. Adakah keinginan Pak Rezi untuk misalnya berbicara langsung kepada kepala sekolah, merefleksikan apa yang sudah dilakukan gitu selama ini Iya. Pak Rezi? Ya, itu sebenarnya sudah sih, Bu. Sudah pernah saya sampaikan, aduh jangan saya lagi lah, Bu, gitu. Ini tugas ini, ya udah. Ya, adakah keinginan Pak Rezi untuk mungkin kan itu Bapak Rezi pernah membicarakan hal itu dan kemudian Pak Rezi mungkin merasakan apa yang sudah disampaikan mungkin belum tercapai ya Pak ya, keinginan sesuai keinginan Bapak. Apakah ada keinginan Bapak lagi untuk menyampaikan kembali kepada kepala sekolahnya dan mungkin mengajak rekan kerja Pak Rezi yang bisa membantu Pak Rezi juga gitu? Membuat saya rasa terbebani itu mungkin saya yang kurang, apa namanya ini, komunikasi dengan rekan-rekan teman yang lain, gitu kan. Jadi saya akan mencoba komunikasikan, mungkin juga ikut, apa namanya ini, Saya yakin sekali Pak Rezi mampu melakukannya. Kira-kira Pak Rezi, kapan Pak Rezi akan memulainya nih Pak? Untuk mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat Bapak untuk membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ini. karena sekarang masih ujian, mungkin minggu depan ya, Bu Sri ya. Ya, baik sekali Pak Rezi. Saya tunggu ya cerita selanjutnya Pak Rezi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Rezi harapkan nanti tercapai sesuai dengan kondisi ideal yang Bapak harapin tadi ya. Tadi di skala Iya, 7 ya iya, Pak Rezi ya. iya, Oke, Ibu Sri. iya dari percakapan ini mungkin mudah-mudahan nanti Pak Rezi bisa melakukan apa yang Pak Rezi ingin lakukan. Oke, cukup Amin. dulu ya Pak Rezi hari ini. Iya, Gimana Ibu. perasaannya? Sudah sedikit lega? Alhamdulillah udah agak sedikit Ya. lega. Terima kasih atas kucingnya hari ini, Bu Sri. Luar biasa. Jadi ada terbuka pikiran, agak lega. Terima kasih banyak Pak Rezi ya untuk sharingnya hari ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang mau Ibu Sri ceritakan? Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Jadi begini, kan saya itu wali kelas dari kelas salah satu kelas ya Pak ya. Jadi saya itu menerima banyak sekali laporan dari guru-guru gitu tentang salah satu anak murid saya. Kebetulan anak murid ini masih siswa baru Pak di sekolah saya. Nah, jadi karena terlalu banyak sekali laporan dari guru-guru itu membuat saya sedikit uh, apa ya, terbebani gitu, Iya. pusing gitu ya. Karena kan teman-teman guru, pasti yang melaporkannya pasti ke saya sebagai wali kelasnya gitu. Iya, iya. Sedangkan itu lama-kelamaan kan kita juga yang sebagai wali kelasnya juga merasa terbebani gitu kalau hampir semua guru mengadu tentang anak tersebut, Pak, gitu. Oke, jadi Ibu Sri yang sedang apa namanya ini dirisaukan saat ini adalah banyaknya laporan dari teman-teman ya, Ibu Sri ya kepada Ibu. Iya, jadi guru-guru itu atau rekan-rekan kerja itu melaporkan bahwa anak itu nggak sopan gitu. Kalau misalnya lagi Oke. belajar, ngomongnya nggak Hmm. sopan. Terus kalau keluar kelas tuh nggak pakai izin, Pak, langsung aja Oke. nyelonong. Masuk Ya. juga kayak gitu. Kalau ditanyain, nanti jawabnya ngalur ngidul. Apa namanya, jawabannya lain lagi. Jadi apa yang ditanya, lain yang dijawab gitu. Jadi Hmm. sehingganya guru-guru itu merasa kesal, Pak. Jadi merasa tidak dihargai dan anak itu apa namanya, merasa anak itu tidak sopan gitu kepada guru Ya. tersebut gitu. Sedangkan guru itu berusaha untuk berbicara kepada anaknya tetapi tidak mendapatkan respon terhadap dari anaknya ini gitu. Jadi mereka Hmm. akhirnya ya melaporkannya kepada saya sebagai wali kelasnya gitu, Pak. Ya. Oke, jadi ada yang saya tangkap tadi anak ini selama belajar
berperilaku tidak sopan ya terhadap gurunya ya, tidak menghormati lah ya. Begitupun ketika belajar dengan Ibu Sri juga seperti itu. Ya awal-awalnya karena siswa ini kan siswa baru ya Pak ya, jadi belum kelihatan gitu perilaku-perilaku tersebut. Nah jadi pada saat di kelas beberapa kali saya pikir mungkin anak ini belum bisa beradaptasi karena kan dia berasal dari luar daerah ya Pak ya, ke Daerah ya. sini mungkin berbeda budaya, mungkin saya berpikirnya oh mungkin karena dia asalnya dari daerah tersebut, makanya memang bahasa yang dia bawa itu terkesan kasar tapi sebenarnya mungkin memang logatnya seperti itu. Awalnya saya pikir seperti itu, Pak, gitu. Ternyata karena banyaknya guru yang melapor, kemudian banyak juga guru-guru yang misalnya guru piket itu menegur dia karena dia di luar jam pelajaran tersebut, jawaban dia yang tidak sopan itu akhirnya ya jadi saya tahu kalau anak ini tuh sepertinya apa namanya di mata guru-guru tuh bukan anak-anak yang baik gitu. Bukan yang baik ya. Mhm. Itu ya Bu Sri ya. Ya, Pak. Nah, ini kan indikasi bahwa ini bukan adaptasi, tapi memang ada suatu keanehan seperti itu. Apa yang sudah mungkin Ibu Sri lakukan? Iya, awalnya karena saya mendapatkan beberapa laporan dari teman-teman saya, Pak, saya sempat memanggil anak tersebut gitu. Jadi saya memanggil secara pribadi anak tersebut, kemudian berbicara gitu. Saya tanyakan, misalnya dia bermasalah dengan guru A, saya tanya, kamu tadi kemana atau Ya. apa yang kamu lakukan itu. Saya tanya seperti itu, tapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang tidak saya harapin gitu. Jadi dia Diharapkan juga. karena akhirnya ngelantur kemana-mana gitu Pak, pembicaraan dia itu, tidak pada konteks, pertanyaan saya itu. Jadi saya melihat sepertinya ada hal lain gitu dari anak ini gitu, bukan permasalahan dia tidak sopan aja gitu Pak, mungkin di balik itu ada hal lain, makanya berakibat terhadap, perilaku dia tadi gitu. Nah karena saya sudah memanggil anak tersebut, saya sempat berbicara juga dengan rekan-rekan saya yang guru-guru lainnya yang melaporkan tersebut bahwa saya sudah memanggil anak itu, kemudian saya juga bilang bahwa mungkin kayaknya ada yang lain gitu, ada hal lain gitu yang mengakibatkan anak itu berperilaku seperti tersebut. Karena saya juga tidak mendapat jawaban yang pas ketika saya menanyakan permasalahan dia sama guru di kelasnya gitu, Pak. Sekarang Ibu Sri tentu punya harapan sama anak-anak kita ini kan gitu. Ibu Sri berharap idealnya anak kita yang satu ini mau seperti apa sih Bu? Harapan Ibu gitu. Harapan saya sih ya, Idealnya dia itu seperti apa? iya, Idealnya. ya kalau idealnya sih saya berharap anak ini nanti kelak menjadi anak-anak yang sopan ya Pak ya, kemudian bisa menghargai orang lain, terutama guru dan teman-temannya, karena ini juga berpengaruh terhadap sosial dia Pak di kelas Iya. gitu. Teman-temannya jadi nggak mau berteman sama dia karena dia ngomongnya kasar, terus kalau diajak ngomong nggak nyambung gitu Pak. Jadi saya berharap nanti dia setelah apa namanya, setelah ini dia bisa menjadi anak-anak yang diharapkan gitu, menghargai orang lain, bisa bersosialisasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Sekarang itu kalau menurut Ibu Sri, anak itu sekarang berada di posisi mana? Dari rentang 1 sampai 10, dia itu sekarang ada di mana? Kalau 10 ya ideal itu tadi. Sekarang itu kira-kira dia ada di mana? Posisi mana skalanya? Ya, kalau melihat yang terjadi pada saat ini, Pak ya, posisi anak itu mungkin saya rasa masih di 3 deh, Pak ya, karena memang masih jauh sekali dari harapan gitu, Pak. Ya, dari perilaku Menurut tersebut. Ibu Sri pastinya bagaimana yakin dan percaya enggak kalau itu dari 3 itu bisa ditingkatkan seperti itu? Saya yakin sih Pak bisa ditingkatkan jika mungkin kalau saya berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu nih, itu apa yang terjadi pada anak ini Pak, gitu. Saya Jadi ingin tahu kalaupun ya Pak? nanti berapa mungkin kalaupun ditingkatkan nanti kira-kira harapan Ibu sampai skala berapa dari Ya saya berharap sih anak ini bisa menjadi anak yang sesuai kita harapin ya Pak ya, tetapi karena memang saat ini anak itu masih perlu sangat bimbingan kita,
Ya saya harapin nanti skalanya ya bisa menjadi skala 6 lah Pak, gitu. Ada 6 perubahan ya, dan lewat peningkatannya hitungannya. ya yang jauh lebih baik gitu daripada saat ini. Gitu, Boy. Heeh. Indikator 6 tuh kira-kira apa tuh, Bu Sri? Ya, indikator 6 itu ya sudah bisa menghargai gurunya gitu ya Pak Ya, ya, kemudian menghargai teman-temannya, kemudian dia sudah bisa berinteraksi dan bersosialisasi, kemudian dia sudah bisa diterima oleh lingkungannya gitu Pak. ya. Ya, pokoknya ada lebih baik lah, yang penting bisa lebih sopan lah, seperti itu ya Bu Sri ya. Iya benar Nah, sekali Pak. menurut Ibu Sri apa ya yang bisa kita lakukan agar anak ini bisa nanti meningkat dari skala 3 tadi ke skala 6 yang lebih baik? Iya, karena anak ini sulit untuk diajak berkomunikasi ya Pak ya, oleh saya secara pribadi karena itu tadi tidak ketemu, jadi tidak dua arah komunikasi yang berlangsung. Jadi saya, nanti mungkin akan menelusuri dulu nih, riwayat anak ini sebelumnya, karena kan siswa ini siswa pindahan ya, Pak, ya. Jadi saya harus menelusuri dulu riwayatnya, bagaimana. Kemudian saya akan juga, mencoba melakukan, pemanggilan kepada orang tuanya, Pak, gitu, untuk mengetahui, bagaimana perkembangan anak ini baik sebelum bersekolah di tempat saya gitu ya, dan perkembangannya di rumah bagaimana, gimana sosialnya dan sebagainya macamnya. Mungkin itu yang perlu saya lakukan terlebih dahulu untuk mengetahui, bagaimana peserta didik ini, Pak. Selanjutnya, dukungan apa yang mungkin bisa membantu? Ya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sesama guru ya, Pak, ya. Karena kan memang, eee, sebenarnya kan di kelas itu mata pelajarannya banyak ya, Pak, ya. Jadi gurunya juga pasti banyak yang akan bertemu sama dia. Jadi saya mengharapkan sekali dukungan dari guru-guru untuk bersama-sama nih kita membimbing anak ini untuk menjadi anak yang kita harapkan gitu. Menjadi anak yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita harapin. Jadi saya sangat membutuhkan bimbingan rekan-rekan sejawat saya gitu, teman-teman guru yang juga mengajar di kelas tersebut, agar untuk bisa bersabar dalam membimbingnya gitu, bersama-sama kita, mendidik dan apa namanya, menuntun anak tersebut. Kemudian saya juga sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman sekelasnya, Pak. Karena kan, agar anak-anak ini itu bisa bersosialisasi dengan baik gitu, agar dia bisa diterima di lingkungannya. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari anak-anak murid lainnya agar dia bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan baik itu seperti apa, harusnya seperti apa gitu. Bagaimana cara dia menghargai temannya dan sebagainya macamnya. Kemudian juga Oke. saya sangat membutuhkan dukungan dari orang tuanya, Pak, gitu. Agar proses membimbing dan mendidik ini juga berjalan lancar. Jadi harus ada dukungan dari orang tuanya, Pak, gitu. Iya, agar di rumah juga ini juga dapat, berlanjut gitu proses membimbing tersebut. Mungkin yang terakhir saya butuh juga dukungan kepala sekolah ya, Pak, ya. Iya, Karena betul. mungkin dalam perjalanannya nanti akan ada hal-hal baru yang ditemukan dari penelusuran tersebut, maka saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah untuk dapat, membimbing anak ini, gitu, Pak. Kira-kira untuk mendapatkan dukungan ini apa yang mungkin Ibu Sri akan lakukan? Ya, pertama mungkin saya akan berbicara dulu dengan orang tuanya ya, Pak, ya. Ya Iya tadi ya. seperti tadi, untuk mengetahui anak ini seperti apa, kemudian saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah gitu ya, untuk Hmm, dalam membimbing anak ini. Mungkin, saya harus tahu dulu apakah anak ini memang ada riwayat lain atau memang ada penyakit yang mendasari, perilaku-perilaku tersebut gitu. Jika memang halnya seperti itu, tentu kan nanti butuh izin dari kepala sekolah mungkin untuk iya. bimbingan bimbingan dia ke depannya gitu, Pak. Kemudian juga saya mungkin akan melakukan, apa namanya, komunikasi dengan rekan-rekan, teman-teman anak-anak tersebut untuk, "Ayo sama-sama gitu membimbing anak ini," gitu ya, apa namanya, melibatkan dia ke dalam komunitasnya, dalam kelompoknya gitu, termasuk mungkin di dalam kelas juga melibatkan dia dalam tugas-tugas kelompok agar dia bisa Iya, berkolaborasi dengan kolaborasi. teman-temannya. Oke, luar biasa Ibu Sri. Itu Ibu Sri sampaikan tadi. Kapan nih Ibu Sri mulai bergerak barangkali untuk mulai mencapai tujuan yang sama-sama kita harapkan dan impikan ini?
Mungkin minggu depan ya Pak ya, karena kan anak ini sebentar lagi mau ujian semester, jadi saya Iya, bisa betul. melakukan pemanggilan kepada orang tuanya terlebih dahulu, kemudian menanyakan hal-hal tadi yang ingin saya tanyakan gitu, bagaimana Iya, riwayat riwayat. anak ini, iya, kemudian seperti apa anak ini sebelumnya dan sebagainya macamnya Pak. Jadi mungkin Oke. itu yang ingin saya ketahui terlebih dahulu Pak. Oke, jadi minggu ini Ibu Sri sudah mulai nih memanggil orang tuanya dulu ya. Iya, Nanti siap Pak. kan setelah itu nanti saya ingin tahu juga nih Bu Sri, kelanjutan cerita dari Bu Sri ini pasca setelah Ibu Sri menelusuri riwayat dan berkonsultasi dan berbicara diskusi dengan orang tua si anak ini tadi. Oke Bu Sri, Terima kasih terima kasih banyak Pak Rezi. sama Ibu Sri, mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan Ya, sukses juga. Saya ya. selalu mendoakan yang terbaik lah.